Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Di saat malam hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan di hari yang indah ini, tepat di mana 10 hari pencurahan Roh Kudus. Kita mau membuka hati kita kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang memulihkan dan membaharui hidup kita. Mari kita bersama-sama untuk bersatu di dalam doa. Haleluya Tuhan. Puji nama Tuhan. Seperti tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan, demikian iman percaya kami. Di saat malam hari ini Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami, membawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau memujimu Tuhan, biar di hari ini Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menjamah dan melawat setiap kami Bapa. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Mari bersama-sama percaya, katakan amin. Roh Allah yang penuhi hidup kita. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidup kami, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dengan iman percaya kita katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan
Tuhan Kau memberkati hamba kami, supaya apa yang boleh kami dengar, iman kami semakin bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami imani, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kembali shalom saudara dikasih dalam Tuhan, keluarga besar Philadelphia. Hari ini hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 kita berjumpa kembali di ibadah pencurahan Roh Kudus pada hari ini. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kembali kita masih akan belajar firman Tuhan, meneruskan tentang buah-buah roh di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pada hari ini kita akan belajar dua buah roh sekaligus, yaitu kemurahan dan kebaikan. Bapak ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita sudah belajar bahwa buah roh itu, karpos pneumatos, itu sebenarnya berasal dari kata tunggal buah, ya, buah roh, buah, tetapi memiliki sifat yang dihasilkan bukan karena kehebatannya, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan menyebutkan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang pertama kita akan berbicara atau kita akan belajar apa itu kemurahan. Bapak ibu yang dikasih dalam Tuhan, kata firman Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang murah hati karena dia akan beroleh kemurahan. Kata kemurahan berasal dari kata Christotes Yunani dan benignitas bahasa Latin, kindness, benignity kata bahasa Inggrisnya. Kemurahan bukan hanya sekedar berlaku manis, ya. Bukan hanya sekedar berlaku manis atau berbuat manis atau berpura-pura manis. Tetapi kemurahan itu adalah perilaku yang manis. Bedakan kalau yang berbuat dengan perilaku. Kalau perilaku itu adalah dia sudah habit, sudah kebiasaan, dan itu menjadi sebuah karakter di dalam hidupnya. Karakternya memang murah hati. Orang yang senyum dengan murah senyum berbeda. Dia hanya senyum bermacam-macam. Tapi orang yang murah senyum dia akan tahu. Demikian juga orang yang murah hati. Jadi sebuah perilaku yang manis. Artinya apa? Sebuah tindakan yang bermanfaat bagi orang lain, yang tidak mempedulikan tindakan sebelumnya. Jadi karena memang dia murah, saya memberi bukan karena sesuatu, karena memang dasarnya saya suka memberi. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena untuk membalas budi, bukan karena supaya orang berbuat baik kepada kita, tapi karena memang kita punya karakter yang murah. Diperhatikan atau tidak diperhatikan, dibalas atau tidak dibalas, diucapin terima kasih atau tidak diucapin terima kasih, tetap kita murah hati. Tetap kita memberi. Sehingga kemudian kata murah hati karena dikatakan adalah sebuah perilaku yang manis, yang akhirnya diterima oleh orang lain. Kalau awal mungkin kita dianggap, waduh dicurigai, ini gawat, ini pasti mempengaruhi. Yang kedua, wah dia jangan-jangan hanya pura-pura, jangan-jangan dia hanya sekedar hari itu saja. Tapi ketika kita terus konsisten melakukan sebuah kemurahan, maka akhirnya orang akan bernilai bahwa oh dia memang murah hati, dia memang baik. Nah Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, Christotes ini merupakan perbuatan baik yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, yang bisa kemudian bermanfaat bagi orang lain. Jadi makanya Christotes ini adalah perbuatan baik nyata, kelembutan dalam berlaku terhadap orang lain, bersikap penuh rahmat. Ya, memberi tanpa mengharapkan, memberi bukan karena dia memang ini saja, tapi memang dia rindu seperti grace-nya, rahmatnya yang Allah berikan kepada kita. Itulah yang disebut dengan kemurahan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, perhatikan firman Tuhan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya.
padahal engkau mampu melakukannya. Nah, saudara perhatikan, itu tentang kemurahan. Lalu kemudian janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Tadi tentang kemurahan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kebaikan. Nah, kemurahan tadi sekali lagi adalah dari kata Christotes, merupakan satu perilaku yang nyata, bisa dinikmati. Sementara kebaikan ini berasal dari kata agathosune. Artinya apa? Atau kata goodness, keadaan atau kualitas untuk bersikap baik. Jadi berperilaku manis yang konsisten itu kemurahan, bersikap baik, kemuliaan perilaku, kebajikan, perasaan manis, murah hati, dan ringan tangan. Itu berbicara tentang ini. Jadi karakter umum yang dikenali di dalam perbuatan nyata. Jadi makanya tadi sebutkan bahwa kemurahan dan kebaikan ini sebenarnya satu karakter yang bisa dilihat dan bisa dirasakan. Sesuatu yang nyata, bukan karena ingin menikmati balasan, bukan karena sudah menerima kemurahan kebaikan dari orang lain, tetapi karena menunjukkan bahwa kita memang baik. Dan itu kebaikan dikerjakan bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Kalau kita berbuat baik, makanya dalam kemurahan dan kebaikan ini kata firman Tuhan, jangan menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya, padahal kau melakukannya. Ada orang-orang yang ini hak dia, kita sudah punya dan kita berhak memberi, tapi nanti aja, besok saja, lusa saja, sampai akhirnya kita lupa. Dan itu kata Tuhan, jangan menahan kebaikan. Yang kedua, jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Ternyata berbicara tentang kemurahan dan kebaikan dipertentangkan dengan kejahatan. Salah satunya adalah bahwa untuk mengalahkan kejahatan itu bagi orang yang dipimpin oleh Roh, bukan membalasnya dengan kejahatan, bukan melawannya dengan kejahatan, bukan mengalahkannya dengan kejahatan kembali sehingga muncul homo homini locus yang kuat nanti akan memakan yang lemah. Ada istilah minoritas dan mayoritas. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan tentang bicara tentang kebaikan, tentang kemurahan ini adalah berbicara tentang bagaimana justru kita mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Sakit rasanya, Pak. Ya, betul. Tapi memang itu kenapa kita mampu, bukan karena kitanya mampu. Kalau kita berusaha untuk itu, kita nggak akan kuat, kita capek, kita akan lelah. Tapi kalau Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita, maka kita akan menikmatinya. Dan perhatikan dalam Filipi pasal yang keempat, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ada kadang-kadang Tuhan mengatakan, berbicara tentang kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh. Tapi ada waktunya kita supaya orang itu tahu. Jangan kebaikannya di dalam hati. Ya, kecuali nggak boleh dipamerkan. Saya itu simpati loh. Saya perhatikan. Lalu tapi tidak ditunjukkan dengan empati. Makanya ketika diberitahu tentang siapakah sesamamu manusia, di situ bukan ditunjukkan oh dia pemahaman firman-Nya hebat, pemahaman ilmiah itu bukan, tapi tindakan nyatanya. Ketika membandingkan imam orang Lewi dengan orang Samaria, maka perhatikan kata Tuhan, siapakah manusia orang Samaria, lakukan itu. Nah, untuk itu Bapak yang dikasih dalam Tuhan, agathosune itu adalah satu keadaan kualitas untuk bersikap baik, meskipun memang kita melihat tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita itu lakukan itu. Kenapa? Karena orang ingin melihat kehidupan kita ini benar-benar menjadi garam, menjadi terang. Supaya apa? Supaya kita seperti kota yang di atas bukit yang tidak bisa ditutupi oleh kegelapan, oleh apa tetap akan kelihatan. Garam itu aktif untuk bisa memberi rasa. Garam itu aktif untuk bisa menjadi alat antibodi buat kesehatan. Garam itu aktif ketika dia mau menjadi obat. Demikian juga terang. Nah, seperti itu dalam hidup kita. Jadi ternyata kebaikan itu adalah satu dasar gerakan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang membuat kita kemudian mampu melakukannya. Nah, untuk itu Bapak yang dikasih dalam Tuhan, mari di hari yang indah ini, hari Rabu ini, kita kembali merenungkan, sudahkah kita berbuat baik karena Tuhan mengerjakannya, atau karena kita punya tendensi tertentu untuk mendapatkan sesuatu, untuk membalas
sesuatu, tapi biarlah hari ini kalau Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, kita berbuat baik, kita berkemurahan, karena kita memang murah hati, karena kita memang baik hati, bukan karena kitanya yang hebat, tapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita, mengerjakan hidup kita, dan ke dalam hidup kita akhirnya Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami datang dan tunduk di hadapan. Kami bersyukur kepadamu, dan biarlah Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Setelah kami dengar, kami akan terus melakukan pujian dan penyembahan. Berkati dan urapi kami semua, supaya hadirat Allah, kekuatan Tuhan, keberkatan Allah menyertai kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.